Jadi kemarin kita kedatangan salah satu mobil yang ikonik, yang banyak orang yang pengen tapi tidak gampang mendapatkannya. Jadi kita itu kedatangan mobil Land Rover Military Spec Defender Military Spec. Defender ini adalah mobil yang memang all bodinya itu dari aluminium. Jadi memang mobil ini tahan terhadap korosi. Jadi sampai sekarang itu mobil ini banyak yang bodinya masih utuh gitu, karena tidak kropos. Nah, kalau bicara tentang Defender atau Land Rover itu ada tiga seri. Tiga seri itu maksudnya sebenarnya itu panjangnya. Di situ ada 90, Defender 90 atau Land Rover 90, ada Land Rover 110 dan ada yang 130. 130 itu double cabin pickup gitu, belakangnya mobilnya keren, panjang gitu. Nah, kebetulan yang ada di sini itu adalah Land Rover 110 Military Spec. Dari mobilnya aja udah kelihatan banget kalau ini memang yang versi militer. Dari aksesorisnya, kelengkapan bawaannya, dari kotak yang di samping itu memang ada kotak yang fungsinya adalah dia membawa jerigen. Jadi memang itu untuk bahan bakar cadangan. Jadi di dalam itu jerigennya bentuknya seperti itu persis. Jadi jerigen kaleng itu masuk ke dalam situ. Ada dua jerigen kiri kanan. Jadi memang di situ bawaannya sih, kalau dulu ada tulisannya di situ hanya untuk buat BBM. Di situ ada tulisannya. Nah, terus mobil ini bermesin 300 TDI. Jadi Land Rover ini, Defender ini berbekal mesin 300 TDI. Mesin 300 TDI itu di Inggris sana diproduksi sekitar tahun 94 sampai 98 kalau nggak salah. Nanti teman-teman koreksi kalau misalnya ada informasi yang kurang di kolom komentar. Nah, mobil ini datang bentuknya sudah keren, sudah restorasi, dia bentuknya militer pickup, Defender pickup. Ini jarang ada mungkin ya. Jarang ada, entah ini memang asli bawaannya atau memang sudah karena direstorasi. Coba teman-teman identifikasi misalnya ada informasi tambahan tentang mobil ini. Kalau looknya keren sih mobil ini. Memang collector item, karena memang tidak banyak orang yang punya dan tidak banyak orang yang bisa dapat dengan mudah gitu. Kalau dari aksesorisnya, lampunya juga udah lampu-lampu bawaan militer sih, ada kelihatan sih. Cuma kalau yang military spec yang V8 itu lampunya belakang kotak, kalau ini lampunya sudah bundar-bundar. Jadi di belakang juga masih ada lampu blackout-nya. Jadi lampu blackout itu adalah lampu yang dipakai untuk konvoi di malam hari. Jadi di keadaan tempur semua lampu utama dimatikan. Jadi hanya lampu itu yang menyala, itu untuk panduan konvoi biar tidak mudah kelihatan oleh musuh. Mobil ini pertama datang di kami adalah dengan keluhan mesinnya ini kurang enak, remnya masih kurang enak. Jadi kita sempurnakan lagi setelah kita cek, sebenarnya mesinnya masih bagus. Jadi hanya kita bersihkan semua saluran bahan bakar, konsumsi pembakarannya. Nah, setelah kita bersihkan, ternyata mesin ini masih enak, masih sangat enak. Kita coba untuk jarak jauh saja masih enak. Terus bukan perubahan, peremajaan karet-karet lagi, karena
dengan usia mobil yang sudah segitu ya, sudah berapa 10 tahun lebih, itu kan pasti karetnya itu jadi kaku, getas gitu kan, rapuh gitu. Jadi kita ganti biar safety, kita ganti yang baru. Terus ada lagi kaliper rem, masalah di kaliper rem, dia ya kurang pakem. Setelah kita cek memang sudah tidak bagus. Akhirnya kita pesankan yang orinya juga, makanya agak lama karena kita menunggu part aslinya dari luar. Setelah kita pasang aslinya, enak banget yang baru. Nah, terus juga ada request penambahan bulbar depan. Jadi tambahan di bumper, tidak merubah bumper aslinya, hanya ada penambahan aja. Terus kita tambah dengan lampu steady. Nah, lampu steady ini biar tidak merubah interior mobil ini, masih sangat bagus, masih bagus banget. Jadi biar tidak merubah bentuk aslinya, tidak mengganggu estetika aslinya, kita tambahkan switch assembly yang 6 channel. 6 channel itu kita pasang di dashboard di dalam, jadi nggak begitu mengganggu, tidak terlalu kelihatan. Nah, difungsikan baru ada satu fungsi. Nah, switch assembly itu ada 6 channel, berarti masih ada 5 channel kosong. Misalnya ada penambahan lampu lagi, itu masih available, ada 5 channel yang kosong. Terus pekerjaan berikutnya adalah, nah, mobil Land Rover ini bawaannya akinya itu ada di bawah jok navigator, di bawah jok navigator di sebelah. Jadi menurut keinginan yang punya ownernya ini request akinya dipindah ke bak samping yang tadinya memang untuk bahan bakar cadangan. Nah, itu dipasangkan di situ akinya, kita bikinkan bracket. Jadi alasannya biar mudah untuk ganti aki atau perawatan aki, atau misalnya dia butuh aki cepat untuk bongkar pasangnya itu lebih cepat, menurut dia begitu. Jadi beliau mintanya begitu, ya kita sesuai request, kita pindahkan ke samping. Yang tadinya itu adalah, kalau bawaan militeri itu kiri kanan adalah tempat jerigen BBM. Jerigen BBM itu jadi ada 2 jerigen kaleng, itu memang pas masuk ke dalam kotaknya itu yang di samping. Nah, Land Rover ini salah satu kendaraan yang memang dia semuanya dari aluminium. Jadi sebenarnya kalau kita mau bangun Land Rover, itu kalau lihat bahannya sebenarnya kita lihat sasisnya sebenarnya. Kalau sasisnya itu karena dia bukan aluminium, jadi dia lebih apa ya, dari mobil biasanya. Sasisnya ini sebenarnya tipis. Jadi kalau kita mau bangun Land Rover, kita cari bahannya yang memang kita perhatikan adalah sasisnya, karena sasisnya juga ada yang kropos. Ada beberapa kasus memang sasisnya kropos, sasisnya sudah bengkok ya, itu teman-teman kalau mau beli Land Rover, bahan Land Rover, dilihat sasisnya sama bodinya. Biasanya bodinya memang ada sih yang memang bodinya yang tidak kropos tapi udah penyok-penyok, biasanya ada yang bekas dempul apa segala itu ya, itu perlu diperhatikan gitu. Oke, kembali ke mobil ini, juga di tailgate di belakang itu dipasangkan shock jadi biar untuk menahan ketika pintu belakang dibuka. Kalau aslinya kan dibuka glek gitu kan dia. Nah, ini dia akan terbuka pelan, jadi dia nahan, fungsinya untuk nahan, biar pelan, jadi lebih enak aja sih, lebih ini. Mobil ini kalau kita perhatikan sudah restorasi total, dari bentuknya masih tetap
military tapi lebih apa ya, lebih ada efek modernnya sedikit karena lampu-lampu sudah diganti dengan LED dengan aksesoris tambahan yang untuk pengaman lampu gitu kan. Itu kelihatan mobil ini sih tetap keren sih, maksudnya kalau buat laki-laki ini mobil yang petualang banget, adventure banget. Jadi itulah kira-kira pekerjaan mobil ini yang kita kerjakan. Selain itu juga suspensi kita ganti dengan Ome Sport set, jadi biar lebih empuk, lebih enak bawanya. Dan kita coba mobil ini enak banget, masih enak banget dipakai dengan kondisi yang seperti ini. Saya pikir sangat jarang yang punya mobil dengan kondisi seperti ini, dengan interiornya yang masih bagus, joknya dengan beberapa rekondisi yang menurutku masih kelihatan masih dalam pakemnya lah, Land Rover banget, masih kerasa naik Land Rover banget. Ini keren banget sih mobil ini. Ya mudah-mudahan besok saya juga pengen, mudah-mudahan saya besok punya buat di garasi. Oke, kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi buat teman-teman yang referensi untuk membangun Land Rover ini. Dan kira-kira ada yang kurang, tambahan atau apa, silahkan komen di bawah ini. Kita sama-sama belajar dalami tentang Land Rover ini. Keren sih.